Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena saya buat videonya ini pagi, jadi selamat pagi. Saya di video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya berada di Winsa. Tapi pertama-tama perkenalkan, nama saya Winsa Sofi. Saya asli Mojokerto, lahir di Mojokerto, juga tinggal di Mojokerto. Saya lulusan dari SMA IP Tahfidz Al Iman Mojokerto. Sekarang saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, mengambil prodi manajemen dakwah, yaitu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, yang pertama saya akan bercerita awal mula saya masuk ke UINSA, gitu ya. Saya masuk ke UINSA lewat jalur mandiri prestasi, hampir sama seperti SNMPTN, hanya yang berbeda itu kalau mandiri prestasi itu menyerahkan berbagai sertifikat apa prestasi kalian gitu. Kalau saya menyerahkan syahadah dari SMA saya ke UINSA, saya ajukan itu. Sebenarnya saya nggak yakin mau masuk dengan memberikan hanya satu syahadah gitu, tapi alhamdulillahnya saya bisa keterima gitu. Waktu masuk ke mandiri prestasi itu saya disuruh milih 2 universitas dan 3 prodi. 2 universitas itu saya dua-duanya milih UINSA. Nggak tahu ya kenapa, karena teman saya bilang kalau di Malang itu harus mondok gitu, harus ngasrama, tapi saya nggak mau, jadinya saya ambil yang di Surabaya, kan juga deket sama Mojokerto. Jadi saya dua-duanya milih UINSA. Kemudian 3 prodi tersebut, pertamanya saya milih manajemen pendidikan gitu ya, terus yang kedua pendidikan agama Islam, dan yang ketiga manajemen dakwah. Sebenarnya saya utamanya itu kedua ini, hanya manajemen pendidikan atau ke pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga ini tuh saya milihnya bingung waktu itu kan, scroll gitu ya, terus akhirnya kok manajemen dakwah mungkin bisa gitu. Tapi saya juga di sisi lain saya juga berpikir manajemen dakwah ini kan membahas tentang dakwah seperti itu, dan saya sebenarnya bukan minat gitu loh ke dakwah seperti itu. Nah, kemudian saya pilih, terus saya tunggu kan sampai ada pengumuman, dan akhirnya saya lolos dan saya keterima di prodi terakhir, yaitu manajemen dakwah. Dan saya tuh kaget gitu ya, saya tuh keterima di manajemen dakwah ternyata gitu loh. Tapi saya bahagia waktu itu, saya sampai nangis gitu ya, bisa masuk UIN gitu. Nggak tahu kenapa, tapi pengen nangis aja gitu. Saya di saat itu saya tergerak gitu langsung, oh berarti emang saya ditakdirkan gitu di manajemen dakwah gitu ya. Kalau ditanya sama orang-orang nyesel apa enggak masuk manajemen dakwah, enggak nyesel. Karena apa? Karena setelah masuk itu saya lebih banyak ada pencerahan gitu dari dosen-dosen gitu. Dosen juga bilang kalau lulusan dari manajemen dakwah itu banyak yang bisa 3,5 tahun gitu loh, malah dominan gitu deh yang dari manajemen dakwah. Jadi itu tuh mendorong saya buat semakin mempercepat juga studi saya di UINSA ini gitu. Intinya saya nggak pernah nyesel masuk ke manajemen dakwah, apalagi masuk ke UINSA. Saya nggak ada merasa nyesel, nggak. Dan saya sangat-sangat bangga gitu menjadi mahasiswa UINSA. Ternyata kuliah itu nggak seperti apa yang dibayangkan, memang maksudnya nggak gampang gitu maksudnya, tapi banyak perjuangan gitu. Tapi dari perjuangan itu kita juga
menjadi semakin dewasa dan semakin paham gitu bagaimana cara lebih menghadapi gitu dunia luar yang semakin tidak terkendali seperti ini gitu. Kalau ditanya tentang impian, pasti semua orang pengen ya impiannya itu membahagiakan orang tua gitu ya. Saya juga pengen gitu. Kalau untuk impian pribadi, saya lebih ke cita-cita sih ya. Cita-cita saya dari dulu, dari SMP, pengen banget jadi dosen gitu. Sampai sekarang saya juga pengen banget jadi dosen. Doa saya untuk UINSA, semoga UIN Sunan Ampel Surabaya tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga bisa dikenal di belahan dunia gitu. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Untuk yang terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ilham sang juara selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi yang telah banyak memberikan motivasi-motivasi dan juga ilmu-ilmu yang beliau tentang kesuksesan, bagaimana cara meraih kesuksesan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan, dan Bapak juga nggak lelah untuk sering mengingatkan kita, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.